Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua. Mari kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya kita semua dapat hadir di Zoom meeting kali ini. Pada pertemuan kali ini, kita bersama-sama akan berdiskusi terkait evaluasi pelayanan publik berbasis digital di eselon 1 kita masing-masing. Telah hadir bersama kita Mbak Nanda dari Ditjen Migas untuk memaparkan terkait aplikasi perizinan usaha dan operasional migas. Lalu ada Mas Fajar dari PVMBG untuk memaparkan terkait aplikasi Magma Indonesia. Setelah pemaparan, rekan-rekan dapat langsung memberikan saran dan pendapat terkait pelayanan aplikasi digital tersebut. Mari kita langsung saja. Yang pertama kepada Mbak Nanda kami persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Mas. Saya izin share screen. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang teman-teman. Pada kali ini saya akan memaparkan tentang aplikasi perizinan usaha dan operasional migas. Jadi untuk saat ini perizinan itu menjadi tantangan tersendiri dalam memajukan industri minyak dan gas di tanah air. Perizinan yang berbelit, yang berpotensi menghambat proses investasi di bidang minyak dan gas. Investor pun bisa mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi. Padahal peran investor tidak bisa dikesampingkan begitu saja karena dengan dilakukannya investasi di bidang industri minyak dan gas dapat mengembangkan industri yang padat risiko dan teknologi. Maka Kementerian SDM, Ditjen Migas telah melakukan terobosan dengan mengeluarkan atau menciptakan aplikasi berbasis web, yaitu aplikasi perizinan usaha dan operasional migas. Melalui aplikasi ini, dari proses pendaftaran akun oleh usaha sampai dengan diterbitkannya usaha perizinan. Untuk proses perizinan saat ini membutuhkan waktu 10 sampai dengan 15 hari. Jadi dapat dilihat di screen, ini adalah website untuk mendaftarkan, untuk masuk ke perizinan perizinan minyak dan gas. Dari website ini juga ditampilkan beberapa tahapan untuk pengajuan izin sampai dengan proses verifikasi dan persetujuan. Untuk yang pertama, para pelaku usaha dapat menekan tombol login untuk mendaftarkan akunnya. Maka akan ditampilkan fitur registrasi di halaman login ini. Berikutnya ditampilkan form pendaftaran di mana perusahaan mengisi data-data yang diperlukan, mulai dari nama perusahaan, email perusahaan, dan menginput kode verifikasi berupa captcha yang muncul. Setelah proses registrasi berhasil, sistem akan mengirimkan password ke email yang digunakan untuk mendaftar pertama kali, yang nantinya digunakan untuk login ke website perizinan, seperti itu. Setelah melakukan pendaftaran, perizinan, dan menerima password sementara, maka dapat kembali lagi ke website perizinan isdm.go.id/migas, maka bisa login kembali. Kemudian akan ditampilkan laman login kembali dan login menggunakan email dan password yang telah dikirim melalui email. Berikutnya, para pelaku usaha dapat sign in. Pada halaman ubah password, para pelaku usaha dapat melakukan mengubah passwordnya, kemudian mengganti password lama ke password yang baru. Harap diperhatikan juga kriteria yang dalam mengubah passwordnya. Setelah login berhasil, maka user akan masuk ke dalam website perizinan. Nah, untuk menggunakan pengisian profil perusahaan, silakan para pelaku usaha dapat menggunakan menu profil perusahaan. Nah, ketika telah masuk ke laman profil perusahaan, maka akan tampil menu profil perusahaan yang berguna untuk mengolah data profil perusahaan. Dalam menu ini akan ditampilkan 4 menu, yaitu profil perusahaan, dokumen perusahaan, akta perusahaan, dan pernyataan. Dalam profil perusahaan, para pelaku usaha wajib melengkapi data seperti nama perusahaan, alamat perusahaan, provinsi, kabupaten, kota, email, telepon, fax, jenis permohonan, dan website perusahaan itu sendiri. Terkait dokumen perusahaan juga wajib mengupload dokumen yang dipersyaratkan untuk mempermudah proses perizinan. Dokumen perusahaan itu dapat berupa NPWP, TDP, domisili perusahaan, identitas pengurus, pas foto pengurus, NIB, dan SIUP. Di menu selanjutnya yaitu akta perusahaan juga harus mengisi dan mengupload beberapa dokumen yang dibutuhkan di menu ini. Pada akta perusahaan dapat melakukan pengisian data dengan cara klik tombol tambah data. Di menu akta perusahaan, user juga dapat melakukan perubahan data dengan cara klik tombol ikon hijau apabila ingin menghapus salah satu akta yang terdapat pada daftar dapat mengklik ikon yang merah. Untuk profil perusahaan,
Terdapat beberapa syarat yang harus disetujui oleh perusahaan dengan menceklis checkbox saya setuju dengan pernyataan di atas. Untuk proses pengajuan izin, user atau pelaku perusahaan dapat melakukan pengajuan izin dengan cara klik tombol ajukan izin pada halaman home. Pada pengajuan permohonan izin terdapat 5 step yang harus dikerjakan oleh pelaku perusahaan, yaitu profil perusahaan, pilih jenis izin, dokumen persyaratan, data permohonan, dan kirim permohonan seperti pada pemaparan di screen teman-teman. Perlu diperhatikan untuk profil perusahaan diisi dengan lengkap dan benar. Setelah melengkapi data profil perusahaan, para pelaku usaha harus memberikan centang surat pernyataan untuk menyetujui pernyataan yang telah di-input atau di-upload. Untuk pengajuan izin, dapat memilih beberapa jenis izin tergantung kebutuhan dari para pelaku usaha. Jadi pelaku usaha dapat memilih jenis dan SUB perizinan yang akan diajukan. Setelah ini, di halaman ini juga dapat ditampilkan dokumen apa saja yang harus dilengkapi dan diupload oleh para pengaju. Para pelaku usaha juga diharuskan untuk mengupload dokumen persyaratan yang dibutuhkan dalam pengajuan perizinan. Jadi harap diperhatikan untuk para pelaku usaha, mereka untuk mengupload sesuai dokumen yang dibutuhkan. Setelah itu, mereka mengisi data permohonan izin, di mana user melakukan pengisian data terkait perizinan yang akan diajukan. Lalu menyimpan dokumen yang telah diisi. Setelah mengisi, proses pengajuan izin yaitu mengirim permohonan. Setelah semua data permohonan dan dokumen persyaratan dilengkapi, user dapat melakukan pengiriman permohonan user yang akan mendapatkan email yang berisikan perizinan yang telah diajukan. Untuk mengecek produk dapat dilakukan di halaman website yang sama. Jadi dapat masuk ke monitoring berkas, lalu mengisi nomor izinnya, kemudian akan ditampilkan sejauh mana proses yang telah dilakukan oleh para pengaju. Untuk monitoring berkas dapat dilakukan di menu monitoring berkas, kemudian kita dapat menginput nomor tracking perizinannya. Untuk tata cara paduan pengisian pendaftaran pengajuan izin dapat menggunakan menu tata cara panduan. Ini adalah beberapa langkah dari perizinan online yang bisa diakses juga di website perizinan. Itulah pemaparan singkat. Saya akan menampilkan website dari perizinan SDM. Jadi inilah tampilan untuk pengajuan izin. Untuk jenis pelayanan perizinan yang telah saya sebutkan tadi, ada beberapa izin, yaitu izin survei sampai dengan pengesahan kualifikasi ahli las. Untuk tata cara panduan, teman-teman, para pelaku usaha dapat mendownload PDF yang berisi panduan untuk melakukan perizinan usaha minyak dan gas di laman ini. Maka langsung terdownload panduannya. Itu pemaparan saya terkait perizinan ISDM yang sekarang digencarkan melalui website. Jadi dengan perizinan yang berbasis web-based diharapkan dapat mengurangi kontak langsung antara pemohon dengan pegawai Direktorat Jenderal Minyak dan Gas, sehingga gratifikasi, korupsi, dan kepentingan pribadi dapat dihindari, sehingga mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Jadi perusahaan dapat mengajukan berkas-berkas perusahaan, lalu akan diproses oleh Ditjen Migas, dan outputnya adalah izin usaha dan operasional, begitu ya Mbak? Baik, ternyata bermanfaat sekali aplikasi ini untuk membuka peluang dan perkembangan industri migas di Indonesia. Untuk pertanyaan, silakan kepada rekan-rekan apabila ingin bertanya mengenai aplikasi izin perusahaan ini. Izin bertanya untuk Mbak Nanda dan Pak Iqbal. Baik, silakan Mbak Lena. Langsung saja. Oke. Nah, sebagai pelaku usaha pasti banyak sekali pertanyaan tentang aplikasi perizinan ini ya Pak. Nah, apabila pelaku usaha ini ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait masalah-masalah yang ada di aplikasi ini ataupun error yang terjadi saat pemakaian aplikasi ini, adakah arah hubung atau call center yang bisa dihubungi untuk mengajukan pertanyaan tersebut? Terima kasih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Mbak Lena. Silakan kepada Mbak Nanda untuk langsung dijawab. Baik, terima kasih Mbak Lena. Jadi untuk narah hubungnya kami masih menggunakan call center yang 1535, tapi untuk kedepannya agar mempercepat proses pendaftaran atau ketika mengalami hambatan, kami akan bisa menggunakan fitur live chat. Jadi ketika pada saat login bisa kami respon dengan cepat. Terima kasih. Baik Mbak Lena, sudah tercukupi pertanyaannya? Jawabannya?
Sudah Pak Iqbal. Terima kasih atas jawabannya Mbak Nanda. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya, Mbak Nanda. Silakan langsung saja Mbak Maya. Ya. Tadi pada penjelasan Mbak Nanda mengenai aplikasi, dari proses pendaftaran hingga munculnya surat izin usaha dibutuhkan waktu 10-15 hari. Menurut saya itu terlalu lama ya. Apakah ada rencana dari Ditjen Migas untuk mempercepat proses pendaftaran tersebut? Mungkin sekitar seminggu atau di bawah 10 hari seperti itu, Mbak Nanda. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Maya. Jadi sebagai masukan juga untuk kita untuk mempercepat proses pelayanan kepada para pelaku usaha, kepada masyarakat, kami juga bersama teman-teman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas sedang berusaha untuk mempercepat proses pendaftaran, yaitu kalau bisa kurang dari 10-15 hari, sehingga dapat mendukung para pelaku usaha atau para pelaku investor sampai terbitnya surat izin usaha tersebut. Terima kasih Mbak. Terima kasih, Mbak Nanda. Baik, terima kasih Mbak Maya atas pertanyaannya. Terima kasih juga Mbak Nanda atas jawabannya. Mari kita lanjutkan ke pemaparan berikutnya. Untuk Mas Fajar dari PVMBG akan memaparkan terkait aplikasi Magma Indonesia. Kepada Mas Fajar dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrudin Embelido dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi. Di sini saya akan memperkenalkan aplikasi dari PVMBG dan Badan Geologi, yaitu Magma Indonesia. Izin share screen, Mas. Dipersilakan Mas Fajar. Oke, jadi Magma Indonesia ini ada dua untuk bisa mendapatkan informasi terkait dengan seputar mitigasi di Indonesia. Yang pertama berbasis lewat Play Store atau aplikasi. Ini bisa didapatkan di Play Store nih untuk aplikasi Magma Indonesia ini. Oke, jadi di dalam aplikasi ini ada penjelasan yang pertama terkait dengan gunung api. Ini aktivitas gunung api semuanya di update-nya lewat sini, aplikasi Magma. Jadi yang untuk yang warna hijau ini gunung statusnya normal, yang orange ini statusnya siaga, terus yang kuning ini statusnya waspada. Nah, untuk pelaporannya, kalau yang warna hijau itu per 24 jam. Sedangkan yang untuk kuning ini ada yang per 24 jam, ada yang per 12 jam, dan ada juga yang per 6 jam. Sedangkan yang untuk orange, yang masuk dalam status siaga, ini per 6 jam. Oke, terus yang kedua yaitu ini perkembangan tentang notifikasi kalau terjadinya erupsi yang bisa mengakibatkan terkendala di udara, seperti kayak pesawat untuk melakukan perjalanan, misalnya erupsinya sangat tinggi, itu bisa mengganggu aktivitasnya. Jadi di sini dikasih notifikasi. Ini langsung kedetek sama bandara untuk notis ini, fitur yang kedua ini. Terus yang ini terkait dengan gempa di Indonesia. Terus yang keempat ini terkait dengan pergerakan tanah. Oke, yang kelima ini tentang press release. Press release peningkatan aktivitas gunung api. Oke, di dalam Play Store ini juga ada namanya laporan singkat gunung api. Jadi laporan singkat gunung api ini ketika gunung mengalami erupsi, pada saat itu juga tim pengamat gunung api yang berada di pos tempat langsung melakukan notis, langsung melakukan pelaporan. Nah, terus yang ini laporan bencana. Terus yang ini tentang peta. Yang ini tentang notifikasi. Nah, dari notifikasi ini kita bisa menyeting, bisa mengatur terkait dengan gunung-gunung yang kita mau mendapatkan informasi. Nah, jadi di sini ada beberapa gunung yang saya sudah setting untuk mendapatkan aktivitas informasinya. Ini yang pertama berbasis aplikasi, terus yang kedua berbasis web. Kita bisa akses dengan mengetik saja nih Magma Indonesia. Jadi ada sedikit perbedaan tampilannya kalau untuk berbasis web sama berbasis aplikasi.
Yang pertama mungkin terkait dengan peta kawasan rawan bencananya. Kemudian yang kedua, di Magma Web ada kamera CCTV-nya dan galeri. Terus ada live seismogramnya. Jadi live seismogramnya ini terkait dengan aktivitas pergerakan gempa di gunung tersebut. Jadi kita bisa mengetahui gunung ini dalam 24 jam atau dalam 6 jam ini pergerakan aktivitas gempanya bagaimana. Itu di sini bisa di live seismogram. Oke, itu mungkin dari saya, Mas Iqbal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar. Ternyata sangat mudah ya, baik web based maupun app based, sangat mudah diakses dan mudah digunakan. Jadi aplikasi Magma Indonesia ini sangat penting untuk menjadi pintu terdepan mitigasi bencana, terutama gunung api di Indonesia. Baik, selanjutnya kepada rekan-rekan semua yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mohon izin menyampaikan pertanyaan. Begini, dari pemaparan yang ada di aplikasi Magma sudah terbilang terkesan simpel dan tentunya lengkap. Tapi ini kan untuk semua masyarakat ya, jadi semua kalangan bisa mengakses aplikasi tersebut. Untuk pertanyaannya, apakah ada juknis atau panduan dalam menggunakan aplikasi tersebut, entah dari aplikasi yang dari Play Store maupun dari website? Karena ini kan untuk semua kalangan ya, untuk semua masyarakat. Mungkin dari salah satu dari masyarakat tersebut mungkin belum paham dalam menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya dari kan banyak itu notifikasi dari fitur-fitur tersebut, dari simbol-simbol, fungsi simbol tersebut apa, terus bagaimana cara mendownload peta, itu kan ada unduh peta ya, cara mendownload bagaimana, terus men-setting notifikasi dari aplikasi tersebut bagaimana. Alangkah lebih baiknya kalau terdapat panduan. Contohnya di pemaparan yang pertama tadi itu kan ada panduannya. Nah, itu kan lebih mempermudah sebagai kalangan yang baru untuk mengakses aplikasi tersebut. Terima kasih. Oke, sebenarnya mudah untuk pengunduhan peta ini. Tinggal saja diklik, diakses kan. Nah, ini kita bisa lihat nih pengunduhan petanya. Jadi ini ada beberapa opsi nih, ada yang original, ada yang medium, ada yang layered. Ini kita bisa lihat sendiri nih untuk kapasitasnya. Ini kalau mau yang kecil ya ambil yang 2 mega, kalau yang medium ambil yang 0,55 ini, Mas. Jadi tergantung dengan kualitas gambarnya saja nih. Saya coba download ya. Ini merupakan contoh peta kawasan rawan bencana. Jadi ada kayak misalnya ini kan ada 3 lingkaran nih. Lingkaran pertama, lingkaran kedua, sama lingkaran ketiga yang paling akhir. Nah, yang paling akhir ini dimasuk dalam KRB ketiga. Jadi yang paling dekat dengan puncak itu KRB 1, kawasan rawan bencana 1. Terus yang lingkaran kedua ini kawasan rawan bencana 2. Terus yang ke lingkaran ketiga ini kawasan rawan bencana 3. Gitu. Itu saja mungkin dari saya, Mas Iqbal. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar jawabannya. Untuk Mas Krisna sudah jelas? Siap, sudah jelas. Bagus, dari aplikasi ini cukup simpel, jadi semoga dari kalangan masyarakat tentunya lebih mudah dalam mengakses aplikasi ini. Terima kasih Mas Fajar, Mas Iqbal. Baik, terima kasih kepada Mbak Nanda, Mas Fajar, dan rekan-rekan semuanya. Semoga saran dan masukannya dapat bermanfaat dan menjadi perbaikan untuk kita semua. Terima kasih, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.